Oke, seperti yang tadi ya. Silakan mau dibikin dulu boleh. Saya kasih waktu. Ini mau saya kecilin sih harusnya. Biar nggak mengganggu. Biar masih cukup ya. Nanti atas bawahnya. Gini caranya. Di zoom. Set. Enter. Jadi kita bisa masih dibuka. Masih bisa kita buka ya. Datanya masih bisa di scroll-scroll. Seperti ini. Atau mau dibuat ini. em, Pokoknya ambil dulu ya datanya ya. Dicoba dulu. Nah, nanti saya pengen nanti hasil screen dari data ya, yang mi- maksudnya dari yang saya kasih tadi itu nanti di screenshot ya. Terus habis itu nanti ditaruh di Google Drive yang saya kasih. Saya nanti mau lihat teman-teman sudah mengerjakan atau belum. Terus nanti mungkin akan saya buat kirimkan post test juga ya untuk materi hari ini. Jadi silakan ya. Ini mau dibalik-balik bebas ya. Misalnya transaksi dulu, terus expense-nya eh, jadi kelihatan nih. Total ini transaksinya 3, tapi dia penjualannya 7,8. Maksudnya apa transaksinya ya, hasilnya. Total transaksi pengeluarannya 7,8 juta. Kayak gini bebas. Mau dibolak-balik silakan. Terus kita mau bikin tentu pie chart ya. Pie chart, pie chart itu Oh kita bikin. Halo, kedengaran suara saya? iya Kak, mau 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 nanya Kak, ini Boleh gimana? tadi mungkin di saya agak kurang jelas apa terus kepotong-potong kecepatan gitu Kakak jelasinnya. Ya, boleh. Ini saya boleh minta tolong penjelasan ulang nggak? Yang ini yang affect expense and total transaction by month itu tadi caranya gimana ya Pak? Oh, yang Saya bagian udah ini, coba cuma nge-stuck aksesnya itu average. month, terus kolom y aksesnya total expense, terus line y Mhm. aksesnya itu eh average per transaction. Terus itu biar jadi Oke. ungu di ujungnya itu bingung. Oh, kalau untuk biar jadi ungu, itu saya kasih warna sendiri ya. Tapi kalau misalnya untuk tampilannya ini udah bener belum? Udah muncul belum kayak gini bentuknya? Udah, tapi Oke, sama gak cuma ya tinggal tadi? warna ungu doang ini diambilnya tadi yang waktu saya kasih warna sendiri ya. Caranya tadi diklik dulu chartnya, terus diklik format viewer visual. Terus di sini tadi ada bagian kolom ya. Terus ini saya kasih warna sendiri khusus yang Oktober. Saya kasih warna kan ceritanya kita di Oktober ya sekarang ya. Kita pengen kasih Oktober itu kasih warna yang berbeda sendiri gitu. Oh, oke Kak. Ya, coba silakan dulu saya tunggu. Ya, kalau misalnya ada error langsung aja kasih tahu. Jadi saya tahu teman-teman mengerjakan juga dan saya tahu juga errornya di bagian mana. Soalnya kalau memang eh, terlalu jauh ya terus habis itu ini saya nggak tahu nih udah sampai mana. Ya, silakan dibuat dulu. Ini ada yang nanya juga. Oke, presensi ya ternyata ya. Silakan diisi dulu presensinya. Nah, kalau sudah misalnya kita mau bikin eh ini ya.
donat atau pie chart gitu ya. Ini saya bisa bantu dulu dari PPT-nya sebentar. Mana PPT-nya materi ke-8 kayaknya. Sebentar. Hmm. Oke, ini sekalian saya bahas nih. Ada materi Enhance the Report, kemarin kita belum bahas. Saya share screen lagi. Oke, ini udah terlihat belum? Teman-teman, eh, untuk tadi ke jalan ya, bikin chartnya, silakan eh, nanti dikejar. Tapi untuk sementara bisa diikuti dulu nih materi bagian PPT-nya ya. Untuk tampilannya udah kelihatan belum? Sudah, Kak. Udah. Oke, kita lanjut. Ini kita akan bikin tentang di PPT ya. Kita lanjut Introduction to Report Enhancement. Nah, saya ada namanya sing filtering dan sorter. Kalau misalnya kemarin saya bilang bahwa kita nge-sorting sebuah kolom berdasarkan lain. Yang kemarin kita lakukan yaitu kan number ya. Kita pakai untuk sorting bulannya di sorting berdasarkan mon number. Kenapa? Karena biar bulannya itu urut. Kalau enggak nanti bulannya itu dianggapnya sebuah teks ya. Kan tulisannya cuma Januari, Februari, Maret gitu. Nah, dianggapnya April tuh yang paling pertama karena A gitu ya. Ascending dia dari kecil. Nah, gimana biar secara urut? Kemarin kita bisa bikin sorting. Jadi sort by column. Nah, nanti kita akan belajar filtering juga. Jadi filtering itu ada beberapa jenis ya. Ada filter yang kita sebut filter visual. Terus ada filter on the page. Terus ada slicer ya. Kemarin kita bikin namanya slicer. Em, udah masih inget yang kita buat kemarin slicer apa aja? Kemarin kita bikin slicer apa aja? Ada dua. Ada yang masih inget? Departemen sama kategori. Departemen sama kategori. Betul banget. Mantap nih Jason. Di mana slicer itu kita pakai selayaknya sebuah filter ya. Di mana filternya tadi itu dibuat untuk tergantung dari ini ya, dari field yang kita pilih gitu. Field yang kita pilih. Misalnya harusnya nanti bahkan juga kita bisa ngefilter berdasarkan bulan itu juga bisa ya harusnya ya. Berdasarkan bulan. Nanti kita masukkan slicer berdasarkan bulan tuh boleh. Nah, terus ada dua jenis lagi ya tadi ya. Filtering yang di sini filternya itu nempel di page-nya atau filter menempel di visualnya itu juga bisa. Misalnya nanti gini, konsepnya saya akan contohkan em, data departemen ya berdasarkan kategori. Kalau kita pakai kategori salary ya, pasti kategori salary itu pasti paling gede gitu ya. Pasti memakan banyak paling banyak gitu. Sedangkan kita pengen kita nggak mau take out aja salarinya. Nah, kita nanti bisa bikin khusus untuk salary kita dari visual misalnya seperti itu. Jadi tergantung kebutuhan tiga ya, slicing dan sort. Nah, beda slicing, filtering dan sorting. Kalau slicing dan filtering intinya sama untuk ngefilter.
Nah, filter sendiri artinya kalau ngomongin filter pasti nge-reduce amount of data. Jadi dari data yang ditampilkan pasti mau dikecilin ya nilainya. Entah dalam bentuk transaksinya, entah bentuk dalam bentuk chartnya ya. Misalnya chartnya tadinya ada 5, kita pengen menampilkan 3 aja atau 2 aja. Itu tujuannya filtering dan slicing. Nah, selain itu juga apa? Misalnya besar dari filenya. Misalnya tadi total transaksinya itu 5 M. Kita pengen di bawah 3 M gitu misalnya. Itu tujuan filtering dan slicing. Kalau sorting itu beda ya. Sorting tujuannya hanya untuk mengurutkan, mengurutkan. Jadi kalau mengurutkan itu tidak berpengaruh pada jumlah besar nilainya. Nah, ini nanti sebenarnya kalau mau advance-nya ya nanti kalau materi lebih detailnya, teman-teman kalau mau baca di Microsoft Learn ada performance tuning ya di mana DAX kita ya, DAX itu bisa analyze bahwa tadi itu sudah benar apa belum. Sedang kalau misalnya kau itu munculnya si chart kita itu lama chartnya lama munculnya. Tapi apa sih dia? Jadi performa analisisnya itu lemot gitu. Misalnya contoh ini kan dalam milisecond ya. Wah, kelihatan nih 1.500 milisecond, 1,5 detik baru muncul gitu. Oh, kita mau misalnya rapiin nanti tiba-tiba jadi di bawah itu gitu. Nah, terus kita juga bisa comment reportnya ya. Misalnya minta orang benerin bahwa di bagian ini tolong dibesarkan, oh ini tolong dikecilkan, seperti itu. Nah, nanti kita akan coba, abis ini kita akan sempatkan ya untuk bikin drill through ya. Dimana maksudnya apa sih drill through? Jadi misalnya mau teman, misalnya nanti kita lihat di departemen itu bisa apa aja sih gitu ya di dalamnya gitu. Ada apa aja kategorinya, penjualannya, transaksinya, tapi khusus di departemen itu aja. Nanti caranya diklik kanan, drill through, nanti dia akan masuk ke page lain gitu. Bisa pindah-pindah page. Nah, ini yang tadi saya bilang juga kita bisa adding a button ya. Bisa pindah-pindah pakai bookmark gitu ya. Main dashboard, variance chart. Nah, tadi kita sebenarnya udah bikin KPI pakai card ya. Itu mirip pakai card. Karena kita belum punya akunnya, semua rekan punya akunnya KPI. Maksudnya akun Microsoft yang ya bisa di dulu ya. Kita bisa ya ekspor manual aja dulu. Ya, ini materinya adanya .microsoft.com training visual dulu. Saya mau cek ya materinya ini ya. Nanti saya akan kasih juga untuk bagian yang saya bilang kodenya kemarin. Ini sebentar. Jadi materinya ini ya desain dari report, scope report, desain requirement nih ada desainnya. Nanti hasil akhirnya seperti ini. Bentuknya seperti ini. Kita bisa bikin icon-icon juga ya seperti ini. Kita akan coba drill through-nya. In this it measures, including a copy of the and the category ground color of the and I then click visuals. So this visual is what's called edit mode.
Nggak ada ini drill thru-nya ini. Drill through page. Dia bisa pindah ya. Oke, tapi nggak apa-apa. Kita saya sudah bahas ya materinya. Ini kita lanjut. Misalnya, saya mungkin sebuah pie chart ya, pie chart. Pie chartnya yaitu misalnya average expense per department. Ini kita klik all aja dulu. Nah, terus dapat datanya ya. Terus saya mau apa lagi? Misalnya donat chart, donat ya, donat. Donat chart. Ya ini saya serahkan pada teman-teman lah ya untuk tampilannya. Nanti silakan disesuaikan aja teman-teman merasa bagusnya kayak gimana tampilannya. Silakan. Ini saya bikin lagi eh, donat misalnya. Donat yang ini kategori saja ya. Kategori name, average per transaction. Salary kan paling banyak sendiri ya pasti ya. Salary nah ini yang saya bilang, kita mau take out nih salarinya ya, karena kan bikin nggak kelihatan ya. Kita mau take out. Nah ini yang saya bilang ada di sini yang namanya filter ya, rekan-rekan kelihatan nggak? Nih di sini ada filter. Kita klik filter. Di sini ada filter on page, filter on this all page, sama per visual. Kalau visual ya hanya berpengaruh pada visual ini aja ya. Kita sebutnya ini kan visual. Out sih ini ya salary. Tinggal di take out aja. Is not salary. Nah, nanti muncul. Nah, ini tampil lebih. Nanti untuk ini kita bisa juga bukan visual ya. Sebentar. Tooltip. Hmm. Kita bisa kasih ini ya. Average per transaction without salaries by kategori name. Ya, ini namanya bebas sih sebenarnya mau diganti-ganti bebas ya. Saya kembalikan lagi ke teman-teman. Silakan dibuat dulu sampai muncul ya salarinya kan. Kalau ada yang error kasih tahu saya aja. Ya ini kita Mohon ya gimana? mau minta tolong diulangin Kak. Tadi gimana cara filternya? Oke, Tadi saya ulang ya. keputus. Ini saya delete aja. Silakan diikuti ya. Jadi saya masuk dulu ini, klik kanvas kosong ya. Kanvas kosong diklik dulu. Lalu di sini ada donat chart ya, donat chart. Donat chart ini bedanya apa sih sama pie? Kalau donat ya dia bolong intinya gitu doang ya. Terus kan muncul nih, kita masukkan kategori name tentang kategori name sama average expenses pengeluaran rata-rata ya. Data sudah muncul. Nah, di sini pokoknya kalau saya udah dimasuk di Power BI, rata-rata saya udah nggak terlalu bahas tentang
data ya, datanya dapat dari mana. Kemarin kita udah bahas aja bagaimana cara ini average. Kita pakai apa kemarin? Masih ingat? Pakai measure ya. Ini kalau cara ngelihatnya nih measure-nya bentuknya seperti ini. Average isinya adalah bill expense yang kolomnya amount. Saya ambil kolom seperti itu. Rata si pengeluarannya di amount ya. Ya. APG expense ini sebenarnya ya penamaan. Kalau yang ini harus dengan aslinya. Presnya akses seperti ini. Lalu ini nama tabel, ini nama kolom ya. Ini mah saya tulisnya